Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bersyukur ketika Allah masih memberikan semangat kepada kita semuanya untuk hadir di dalam majelis ilmu. Ketika kita kehilangan semangat belajar agama, kehilangan semangat ngaji, lalu kita berhenti dan meninggalkannya, maka ini adalah awal dari keburukan. Karena hidayah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya harus dijemput, dan terutama dijemput dengan ilmu agama. Artinya dengan pengetahuan agama seseorang akan mudah mendapatkan hidayah. Sebaliknya, hidayah sulit sekali masuk pada diri seseorang. Faktor utamanya adalah al-jahlu, kebodohan dalam urusan agama. Kalau kita merujuk kepada kitab As-Sawarifu Anil Haq, penghalang-penghalang seseorang dari kebenaran, penghalang-penghalang yang menghalangi orang dapat hidayah, maka faktor utama dan yang pertama adalah al-jahlu, yaitu kebodohan dalam urusan agama. Maka kalau kita masih punya semangat ngaji, semoga Allah senantiasa menjaga nikmat hidayah bagi kita semuanya. Kita senantiasa berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga ajal mendatangi kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah sambaran syubhat. Yang dimaksud sambaran ini adalah dari kata menyambar, kata kejam menyambar. Saya mengutip perkataan atau tulisan dari Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala di halaman atau di jilid yang ke-7 halaman 261. Kitab Syiar A'lamin Nubala ini ada 15 jilid. Saya di rumah punya 15 jilid sampai tidak kober baca. Tebal-tebal 15 jilid, hanya sesekali mengutip beberapa bagian di dalamnya. Syiar jamak dari sirah. A'lam adalah alam semesta ini, nubala jamak dari nabil, artinya mulia. Jadi ini adalah kitab kumpulan sirah orang-orang yang mulia yang ada di alam semesta ini. Kumpulan sirah atau kumpulan biografi orang-orang mulia yang ada di dunia ini, di muka bumi ini. Walaupun dalam kitab tersebut tidak disebutkan secara runtut lahir di mana, kemudian bagaimana perkembangannya dan sebagainya. Banyak juga di situ kutipan perkataan-perkataan para ulama yang ditulis biografinya dalam kitab tersebut. Imam Az-Zahabi mengatakan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala halaman 261 di jilid yang ke-7.
Dia berkata, yarawna annal quluba dha'ifah wasyubaha khattafah. Yarawna annal quluba dha'ifah wasyubaha khattafah atau khattafah. Para ulama salaf, para pendahulu kita dulu, di zaman para ulama-ulama pendahulu kita, mayoritas para ulama salaf mengatakan, bukan hanya satu orang, banyak ulama-ulama salaf, artinya ulama pendahulu. Padahal itu di masa lalu, di mana keburukan lebih sedikit dibandingkan sekarang. Fitnah lebih sedikit dibandingkan sekarang. Karena tidak ada tahun yang berlalu kecuali tahun setelahnya lebih buruk dari tahun sebelumnya. Tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, tahun depan lebih buruk dari tahun ini. Nah, di zaman para ulama salaf, mereka memandang, mereka berpendapat bahwasanya hati ini lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Namanya menyambar itu diterkam dengan cepat atau diserang dengan cepat. Contoh kata ayam disambar elang, pasti namanya menyambar itu tidak santai, tapi cepat. Apalagi kalau kalimatnya kemarin ya, seorang cewek disambar petir di Gunung Merbabu sampai meninggal. Namanya disambar itu cepat. Hati manusia itu lemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, kita jangan meremehkan sambaran-sambaran syubhat. Cepat sekali orang itu terkena syubhat, berubah, melenceng dari kebenaran, karena betapa lemahnya hati manusia. Kalau para ulama dulu saja sangat khawatir dengan yang namanya syubhat, apalagi kita harusnya lebih khawatir lagi. Nah, sebelum kita membahasnya lebih jauh, kita definisikan dulu apa itu syubhat. Syubhat dari kata ishtabaha yashtabihu istibah. Artinya itu secara bahasa artinya mirip, menyerupai, samar-samar. Namanya mirip itu bukan aslinya Pak ya. Namanya mirip itu kan sama dengan yang asli ya, atau menyerupai. Makanya Rasulullah menyatakan dalam hadis yang lain, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru, menyerupai, mirip-mirip, mirip itu ciri khas mereka, ditiru sampai mirip. Siapa yang meniru, menyerupai satu kaum, maka orang tersebut termasuk kaum itu. Walaupun tidak selalu dalam konotasi negatif, namanya tasyabbuh, menyerupai, itu tidak selalu negatif, tergantung siapa yang ditiru. Kalau kita meniru, menyerupai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini sebuah perintah dan kewajiban. Bukankah Allah telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat baik muhajirin maupun ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mencontoh mereka, ya, memiripkan diri mereka dengan para sahabat, maka Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Maka siapa yang meniru satu kaum, kalau yang ditirunya orang kaum yang baik, ya kita seperti mereka atau bagian dari mereka. Tetapi kalau yang ditiru adalah kaum yang jelek, maka kita sama dengan kaum yang jelek tersebut. Maka syubhat atau ishtabaha yashtabihu itu artinya samar-samar, karena menyerupai, meniru, mirip. Nah, dalam bab fikih kita mengenal istilah syubhat pada perkara yang belum jelas halal haramnya.
remeng-remeng, samar-samar, kayak halal tapi enggak juga, kayak haram juga enggak. Nah, sebagaimana dalam hadis yang terkenal riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famanittaqa asy-syubhat istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fis-syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yusiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu." Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang remeng-remeng, syubhat, samar-samar, tidak mengetahuinya kebanyakan manusia. Siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, maksudnya menjaga diri itu tidak melakukannya, maka dia telah menjaga, menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya. Namun barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka dia telah jatuh pada yang haram, sebagaimana seorang pengembala yang mengembalakan kambing-kambingnya di tanah yang dilindungi untuk tidak boleh dimasuki oleh kambing. Jadi kalau dalam pemerintahan Islam ada aset milik negara berupa padang rumput khusus untuk ternak milik negara. Maksudnya kalau sekarang semacam BUMN gitu ya, badan usaha milik negara, tapi di bidang peternakan di situ ada tanah yang lapang ditanami rumput-rumput untuk makannya binatang milik pemerintah. Dan itu orang lain tidak boleh mengembala di situ. Nah, kalau ada pengembala yang mengembala mendekati wilayah itu, sangat rawan kambing itu masuk ke dalamnya, ke dalam wilayah yang dilarang. Ya, nah, maka setiap pemimpin, penguasa, raja punya tanah larangan, dan sesungguhnya tanah larangan Allah itu adalah perkara yang diharamkan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam masalah hukum, masalah fikih, ada juga istilah syubhat. Pengertiannya sama, mirip, karena mirip seperti halal tapi tidak halal juga, mirip seperti haram juga tidak. Ada pertanyaan, loh kalau agama ini remeng-remeng bagaimana? Kita mengikuti sebuah agama yang samar-samar, tidak jelas. Mungkin barangkali ada yang berpikiran begitu. Bukankah Rasulullah juga telah menjelaskan dalam hadis lain, misalkan ada orang ya protes, bukankah Rasulullah itu sudah menyampaikan semuanya? Rasulullah mengatakan sesungguhnya qad balagtu. Sungguh saya telah menyampaikan semuanya. Tidak ada yang saya sembunyikan. Bahkan malam harinya seperti siang hari. Saking jelasnya agama ini. Malam hari yang gelap itu seperti siang harinya. Jelas terang. Mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana yang halal, mana yang haram, sudah jelas. Tapi kenapa kalau ada kata-kata, Rasulullah mengatakan di antara keduanya ada yang remeng-remeng, syubhat. Ingat Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak mengetahuinya mana yang halal, mana yang haram, kebanyakan manusia. Jadi maksudnya remeng-remeng di sini itu bukan berarti agamanya yang remeng-remeng, bukan. Yang halal jelas, yang haram jelas, tapi kebanyakan manusia masih bingung. Ini antara halal dan haram karena kebodohannya, karena sedikitnya ilmu agama, itu maksudnya. Bagi orang awam ini perkara syubhat, saya bingung, ini halal apa haram ya. Tapi bagi orang yang berilmu jelas, ini halal, ini haram, ini dalilnya, ini dalilnya. Nah, yang samar-samar ini Rasulullah menyebutkannya
Katsirum minan nas, kebanyakan orang. Bukan berarti agamanya yang tidak jelas, tapi orangnya yang berat memahaminya karena tidak berilmu. Nah, bagi orang yang masih awam, masih bingung ini halal apa haram, pilihannya mana? Melakukannya atau meninggalkannya? Para ulama khilaf di sini. Pendapat yang lebih kuat meninggalkannya, karena ada contoh tadi, analogi dari Rasulullah. Ya. Siapa yang berlepas diri meninggalkan yang syubhat, dia telah menjaga, menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Nah, ini jelas kalimatnya. Dan siapa yang jatuh dalam syubhat, dia belum jelas sebenarnya halal haramnya, maka dia jatuh kepada yang haram. Ini sebagian ulama berpendapat syubhat itu harus ditinggalkan karena seperti pengembala tadi yang rawan masuk kepada perkara haram. Tapi sebagian ulama mengatakan kan belum jelas halal haramnya, masih samar-samar. Walaupun pengembala di situ dekat dengan tanah larangan, tapi belum tentu masuk, tapi rawan masuk. Tetapi yang terbaik adalah perkara syubhat dalam masalah hukum, meninggalkannya itu lebih aman. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang dalam urusan agama, terutama masalah fikih, itu ada perkara yang jelas halalnya, bolehnya, bahkan diperintahkan. Dalilnya jelas, perintah atau dibolehkan. Ada juga dalilnya jelas ini diharamkan. Ada kalanya bagi seseorang atau sekelompok orang, ini kok ada dalil yang menghalalkan, tapi ada dalil yang mengharamkan. Ini yang mana? Nah, di sini butuh diungkap oleh orang yang berilmu, mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram. Nah, terkadang ada juga perkara yang di situ tidak ada larangannya, tidak ada perintahnya. Dicari-cari larangannya, haramnya nggak ada. Di sini dilihat lagi, kemudian kehalalannya nggak ada, dalilnya, keharamannya nggak ada, perintahnya nggak ada, larangannya nggak ada. Maka ini kembali kepada kaidah, kalau perkara ibadah, maka kaidah yang dipakai adalah al-aslu fil ibadati at-tahrim. Asal dari hukum ibadah adalah haram sampai jelas ada perintahnya. Jadi kalau kita menemukan satu waktu, ini ada ibadah, tapi perintahnya saya belum tahu dalilnya. Tapi larangan juga saya nggak tahu. Maka kembali kepada hukum asal ibadah, ibadah jangan dilakukan sampai ada jelas perintahnya. Ya, karena Rasulullah menyatakan khawatir jatuh pada kebid'ahan. Karena Rasulullah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka dia tertolak, tidak diterima. Nah, kalau kita belum jelas, ini nggak ada larangannya sebenarnya, tapi nggak ada perintahnya. Kalau urusan ibadah, maka pakai kaidah al-aslu fil ibadati at-tahrim. Asal dari ibadah adalah haram. Ibadah apapun saya nggak mau melakukan sampai jelas dalilnya, perintahnya. Wajib ataukah sunnah. Sebelum itu jelas, saya tidak mengamalkannya. Nah, adapun dalam masalah makanan dan minuman, kaidahnya berbeda. Al-aslu fil asya al-ibahah. Asal dari makanan dan minuman itu hukumnya halal sampai ada dalil yang jelas mengharamkannya. Kenapa dipukul rata semua makanan minuman di dunia ini halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya? Karena Allah telah berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang telah menjadikan apa yang ada di bumi ini semuanya lakum buat kalian. Walladzi khalaqalakum buat kalian. Ma fil ardi, apa yang ada di bumi, jami'an semuanya. Jadi apa yang ada di bumi ini, makanan, minuman, seluruhnya boleh sampai kecuali ada dalil yang itu haram. Oh ini boleh, ini boleh. Karena kalau disebutkan satu persatu yang halal, tidak ada habis-habisnya. Allah cuma menyebutkan yang haram saja, berarti yang tidak disebutkan haramnya halal. Kalau yang disebutkan halalnya, betapa tebalnya kitab-kitab para ulama fikih. Nasi halal, nasi goreng halal.
Sego mawut halal, nasi padang halal, nasi saja banyak. Wah, sebutkan semua. Tidak usah disebutkan, semuanya halal, minuman, makanan halal semuanya, kecuali yang jelas dalilnya ada keharamannya. Jadi yang haram itu sedikit. Beda dengan ibadah, jangan dilakukan, itu hukumnya haram beribadah, kecuali ada perintahnya, ada dalilnya. Jadi dalam masalah hukum fikih, kita juga mengenal istilah syubhat, yaitu belum jelas halal haramnya, belum jelas ini perintah atau larangannya. Namun ini bukan berarti agama yang tidak jelas, tapi manusianya yang belum sampai ilmunya kepada mereka. Bagi sebagian orang ini masih bingung, remeng-remeng, tapi bagi orang yang berilmu tidak remeng-remeng lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, ini bicara tentang hukum dalam masalah fikih. Sedangkan makna syubhat yang lebih luas lagi, sama dengan sisi bahasa tadi, sesuatu yang mirip, menyerupai. Kenapa disebut mirip? Karena yang bahaya itu diantaranya adalah sesuatu yang mirip kebenaran, tapi sebenarnya bukan kebenaran. Kebatilan, tapi mirip seperti kebenaran, tapi bukan kebenaran, hanya mirip saja. Atau kebatilan yang menyerupai kebenaran. Itu namanya syubhat. Ini yang lebih luas lagi cakupannya. Atau bahasa sederhananya para ulama menyatakan bahwa syubhat itu adalah kebatilan yang dikemas al-haq. Sebenarnya itu kesesatan, penyimpangan, tapi dikemas rapi dengan dalil-dalil, terkesannya itu sebuah kebenaran. Nah, ini sangat bahaya Bapak Ibu. Maka dalam beragama, termasuk dalam mengambil ilmu agama, para ulama dulu mewanti-wanti. Saya mengutip perkataan para ulama terdahulu, antaranya Ibnu Sirin atau Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in. Dalam muqaddimah Sahih Muslim, ya, Imam Muslim mengutip perkataan Ibnu Sirin dalam kitab Sahih Muslim, muqaddimahnya. Ibnu Sirin berkata, "Inna hadzal ilm", sesungguhnya ilmu ini, dinun. Ilmu ini yang kita kaji, yang kita pelajari, ya, apa yang kita baca, ilmu agama ini adalah agama itu sendiri. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, oleh karena itu kalian harus hati-hati, perhatikan dari siapa Anda ini mengambil ilmu agama. Karena ilmu itu adalah agama. Berarti kalau kita ngambil ilmu dari seseorang, ngambil ilmu dari buku, sebuah buku, sebuah kitab, sebuah artikel, sama kita dengan mengambil agama, hati-hati. Disinilah pentingnya kita ini jangan cepat dulu menyimpulkan, sampai kita banyak bertanya, banyak mempelajari, baru memilih. Kalau setiap yang kita baca, kita telan mentah-mentah, tanpa mau membaca referensi yang lain, tanpa adanya bertanya kepada yang berilmu, adanya dialog dengan yang lebih berilmu, banyak orang terkena sambaran syubhat, karena dia tidak mau memperhatikan dari siapa dia mengambil ilmu agama ini. Perkataan Imam Ahmad berikutnya dalam Syiar A'lamin Nubala jilid 11 halaman 296. Imam Ahmad berkata, "Iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun." Iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Berhati-hatilah dalam berkata dalam satu permasalahan yang engkau tidak memiliki pendahulu. Nah, jadi ini sebuah prinsip Bapak Ibu jamaah sekalian. Dalam belajar agama, termasuk juga dalam memahami Quran dan hadis, sebaiknya sebelum kita mencetuskan ide, gagasan, pendapat baru, kita perhatikan dulu pendapat yang terdahulu. Jangan cepat-cepat berbeda dengan mereka, keluar dari pendapat mereka. Jadi dulu para ulama itu mengambil Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum, sebagai dalil. Adapun ijma para sahabat ini dijadikan dasar.
Dijadikan dalil, bukan berarti dalil itu lebih dari Quran dan hadis, tapi maksudnya adalah karena Rasulullah merekomendasikan sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Saat Rasulullah menyampaikan itu, umatku yang dimaksud adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di para ulama terdahulu ya, dalam memahami Quran dan hadis, mereka akan melihat dulu ijma para sahabat. Para sahabat sepakat, diambil pendapat itu. Wah, ini seluruh sahabat sependapat dalam masalah ini. Itu yang dipegang. Kalau para sahabat berbeda pendapat setelah wafatnya Rasulullah SAW, para ulama setelahnya mengambil salah satu pendapat sahabat. Tidak kesusu bikin pendapat sendiri. Mereka paham betul bahwa pendapat para sahabat, mereka adalah manusia terbaik, mereka muridnya Rasulullah, mereka paling paham Quran hadis. Jadi kalau para sahabat sepakat, itu dijadikan landasan. Ya. Kalau para sahabat berbeda pendapat, maka memilih salah satu pendapat sahabat sebelum adanya pendapat baru. Nah, kecuali kalau dalam perkara-perkara yang tidak terjadi di zaman sahabat, kemudian terjadi pada hari ini, kita tetap merujuk kepada pendapat para pendahulu kita. Nah, ketika memang benar-benar ini tidak ada pendapat pendahulu kita dalam masalah ini, kita berpendapat, tapi kita siapa dulu? Kita siapa yang berpendapat ini? Ya. Kita hidup di mana di zaman yang masih ada para ulama. Kita tunggu pendapat mereka. Kita tidak tergesa-gesa memberikan pendapat. Ya. Maka di sini perkataan Imam Ahmad itu, hati-hati dalam menyampaikan pendapat dalam satu permasalahan yang kau tidak memiliki imam, pemimpin pendahulu kalian. Nah, jadinya dalam ilmu agama ini jangan tergesa-gesa, kita runtut dulu belajar. Sabar, kita belajar sabar dalam mengikuti petunjuk ini. Kemudian saya mengutip juga perkataan Ibnul Mubarak, seorang tabi'ut tabi'in, ya, teman dari Fudail bin Iyad. Dicantumkan dalam Sahih Muslim perkataan Ibnul Mubarak ini. Beliau berkata, "Innal isnada minad din. Walaulal isnadu laqala man syaa ma syaa." Sanad itu adalah bagian dari agama ini. Kalaulah tidak ada ilmu sanad, pasti siapapun bisa berkata apa yang dia kehendaki. Hebatnya ilmu dalam Islam, kita itu dalam keilmuan memiliki mata rantai yang bersambung. Al-Quran sampai kepada kita melalui jalur pertama para sahabat Nabi SAW. Dan hebatnya Allah menjaga Al-Quran dengan penjagaannya melalui Rasulullah dan para sahabat di awal Islam. Yaitu pertama dengan metode yang disebut fis sutur dan fis sudur. Para sahabat itu menyelamatkan Al-Quran dengan metode fis sutur. Fis sutur, sutur artinya dalam tulisan-tulisan mereka. Ayat Al-Quran yang turun mereka tulis di kulit kurma, di pelepah kurma, di kulit, ya. Kemudian fis sudur, sebagian sahabat menghafalnya di dalam dada mereka. Nah, karena Al-Quran itu ada 7 dialek bahasa. Sebelumnya penetapan dialek yang satu, yaitu dialeknya Quraisy, maka ada proses atau peristiwa pembukuan Al-Quran di zaman Khalifah Abu Bakar. Yang tadinya dihafal para sahabat, ditulis di pelepah kurma, di tulang, di batu, di kulit, ya, terpisah-pisah, kemudian dibukukan oleh Abu Bakar dalam satu buku mushaf. Kumpulkan. Ada tim dari para sahabat yang hafal Quran, yang menulis, digabungkan, kemudian dituangkan dalam sebuah buku Al-Quran, mushaf Al-Quran. Kemudian terjadi perdebatan di kemudian hari karena ada perbedaan dialek. Maka pada masa Khalifah Utsman bin Affan dipilih salah satu dari 7 bacaan Quran, 7 dialek, dipilih satu, yaitu dialek Quraisy. Al-Quran yang kita pegang, yang kita baca hari ini adalah dialek Quraisy. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, Al-Quran itu sampai kepada kita melalui jalur
Allah berfirman yang menyampaikan malaikat Jibril, malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah, Rasulullah membacakannya kepada para sahabat menghafalnya, menulisnya, dan mereka di zaman Khulafaur Rasyidin membukukan, kemudian juga menyatukan, memilih salah satu dialek. Setelah itu Al-Quran terjaga sampai hari ini dan sampai hari kiamat, sampai kepada kita. Apalagi ilmu hadis jelas. Di sana ada yang namanya ilmu tentang sanad. Sanad atau isnad artinya secara bahasa jembatan. Dari Rasulullah sampai ke kita itu ada satu penghubung namanya sanad. Dan sanad ini ya diakhiri dengan penulisan hadis di zaman para mudawin sekelas Imam Bukhari, Imam Muslim. Setelah ada buku hadis, nah kita tinggal merujuk kepada kitab tersebut atau buku tersebut. Nah, maka Abdullah bin Mubarak mengatakan sanad ini bagian dari agama. Seandainya ilmu sanad itu tidak ada, setiap orang akan mengatakan sesuai kemauannya. Jadi dulu di zaman para pendahulu kita, di kalangan para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan setelahnya, kalau ada orang menyampaikan hadis, mereka itu langsung antusias. Ini siapa yang ngomong nih? Mereka langsung memasang telinga dan mata mereka tertuju kepada orang yang menyampaikan hadis. Dilihat, siapa yang menyampaikan hadis? Ketika, oh orang ini, dia bagaimana track recordnya orang ini. Dari mulai lahir sampai meninggalnya, sampai menyampaikan hadis itu, bagaimana dia itu dituduh pendusta apa tidak, suka berbohong atau tidak, bagaimana hafalannya dan sebagainya. Dia dapat dari siapa? Oh dari si A. Si A akan dicek, si A itu siapa? Si B, si C sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ilmu agama sampai kepada kita dengan sebab adanya sanad ini. Seandainya nggak ada sanad, orang itu akan mengatakan seenaknya, semaunya. Coba kalau sudah jelas aja ada ilmu sanad, ada kitab-kitab hadis, masih banyak orang itu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bla 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 bla, terakhirnya al hadis. Ditanya hadisnya dari mana, Mas? Ya, pokoknya hadis itu ngerti bahasa Arab, pokoknya hadis pokoknya. Nah, enggak kitabnya kitab mana? Riwayat siapa? Sampai dapat dari mana? Nah, bukan berarti setiap orang mau hafal Bukhari, Muslim semuanya. Kalau hafal monggo. Tapi setidaknya apa yang dia sampaikan jelas ke pertanggungjawaban ilmiahnya, sanadnya jelas. Oh, saya ambilnya dari kitab Bukhari. Oh, dari kitab Sahih Muslim. Dari Musnad Imam Ahmad. Dari kitab-kitab Sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Ibnu Majah dan sebagainya. Al-Mustadraknya Al-Hakim dan lain-lain. Maka sanad ini penting, jelas, ada kejelasan, karena kalau tanpa sanad orang akan mengatakan seenaknya. Jadi di poin pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, selain syubhat itu dalam masalah hukum, ada makna yang lebih luas lagi, yaitu kebatilan-kebatilan yang dikemas, dibungkus al-haq, seolah-olah kebenaran. Nah disitulah pentingnya kita hati-hati menerima setiap input yang masuk, ilmu yang masuk, dari siapa kita mengambil agama kita, harus jelas. Kalau dikenal, oh ini orang ini menyampaikan ilmunya berdasarkan Quran, hadis, nggak ngelantur. Ya, ada kejelasan ayatnya berapa, dalam surat apa, hadisnya riwayat siapa, ada pertanggungjawaban ilmiah. Oh nggak bisa diambil ilmunya. Tapi kalau orang ini ngomong asal ngomong, nggak jelas jeluntrungnya, nah ini hati-hati. Khawatirnya kita terkena syubhat. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau memang syubhat itu adalah kebatilan dibungkus kebenaran, maka biasanya yang jadi korban syubhat justru orang yang sebenarnya punya semangat beragama. Kenapa? Karena di situ ada dalil. Orang semangat belajar itu pasti tertarik dengan dalil. Nah, di sini pentingnya kita lebih jauh lagi memahami agama ini. Karena senjata syaitan yang paling ampuh itu ada dua, syubhat dan syahwat. Syahwat ini sering disebut dalam bahasa Indonesia itu nafsu. Sebenarnya nafsu itu dalam bahasa Arab jiwa ya. Tapi orang Indonesia mengatakan nafsu, sebenarnya dalam bahasa Arabnya syahwat ini. Maka syahwat ini yang paling dominan, nafsu ini yang paling dominan adalah nafsu perut dan nafsu di bawah perut. Paling banyak itu.
Biasanya orang yang diserang dengan senjata yang namanya syahwat itu umumnya orang-orang yang awam. Orang yang jauh dari agama, orang yang tidak tertarik dengan pembahasan agama, tidak mau ngaji, paling mudah diserangnya dengan syahwat. Kalau dengan syubhat, wah dia jelas ikut-ikutan beragamanya. Tapi yang sering dominan adalah syahwat. Walaupun tidak menutup kemungkinan senjata yang bernama syahwat ini menyerang orang yang beragama, agamanya kuat. Tapi biasanya iblis tuh tahu ini targetnya siapa. Jangan meremehkan setan Bapak Ibu. Dia itu disebut khonnas karena khonnas itu artinya menyelinap. Jadi database saya dan penjenengan itu dimiliki oleh iblis, oleh setan. Detail. Kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, celah yang bisa dimasuki lewat apa. Itu setan tuh punya data kita lengkap. Mereka masuk ke dalam hati kita, menyelinap dan berjalan melalui aliran darah. Oh ini orang ini kayaknya males dalam masalah agama. Dia nggak perhatian, nggak peduli dengan agamanya. Wah diserang dengan syahwat. Bagaimana supaya dia memenuhi syahwat perut dan di bawah perutnya dengan cara-cara yang haram. Dia jatuh pada zina, dia jatuh pada kasus pencurian, korupsi, tidak jauh dari perut dan di bawah perut. Walaupun ada nafsu-nafsu yang lainnya, nafsu ingin punya jabatan ya, hubur riasah, ingin mendapatkan jabatan, ingin terkenal dan sebagainya. Tapi yang paling dominan yaitu syahwat perut dan syahwat di bawah perut. Diserangnya lewat situ. Lalu penangkalnya dengan apa? Melawan senjata setan yang bernama syahwat, dilawannya dengan as-sabr, dengan sabar. Sabar, terutama sabar an maharimillah, meninggalkan apa yang diharamkan Allah. Melawan syahwat itu dengan sabar, ngempet. Ya. Sedangkan orang-orang yang sebenarnya punya semangat beragama, dia sebenarnya orang yang tipenya ingin tahu, dia tipe pembelajar. Nah setan tidak tinggal diam, wah ini orang ini tipenya pembelajar, nih bahaya ini. Kalau orang ini sifatnya penasaranan, mau belajar, dia bisa jadi dapat hidayah dari Allah. Dan dihalang-halangi. Bagaimana caranya? Dihadirkan syubhat. Sebenarnya itu kebatilan, tapi diberi dalil, dibungkus dengan dalil, dia terkena itu. Dan itu tidak menutup kemungkinan menyambar kita. Karena kita alhamdulillah suka ke masjid, suka belajar, ya, ilmu diterima. Nah kalau kita tidak waspada dan kita tidak mendalam dalam ilmu agama ini, khawatir kita juga terkena syubhat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara tentang contoh-contoh syubhat, sebenarnya batil tapi dikemas yang hak. Hak di sini adalah dikemasnya dengan dalil. Kalau dicarikan contohnya mungkin bisa ribuan contohnya. Setiap aliran atau sekte yang menyimpang, di situ ada syubhatnya, bahkan banyak syubhatnya. Baru satu kelompok saja syubhatnya bisa puluhan. Bagaimana dengan kelompok-kelompok yang menyimpang yang jumlahnya mungkin ratusan, masing-masing punya syubhat. Kenapa dikatakan syubhat? Mereka menyampaikan pemahaman mereka, akidah mereka, ajaran mereka dengan dalil. Tapi dalil yang diselewengkan. Nah di sini bahayanya Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi kalau bicara contoh syubhat banyak sekali. Di sini kita butuh waktu, butuh belajar, dan banyak bertanya, banyak berdialog dengan orang-orang yang berilmu. Kalau tidak ada dalil, mungkin orang akan cepat goyah. Kita bahas Bapak Ibu jamaah sekalian, orang yang mengajarkan kesesatan secara nyata tanpa dibungkus ya Pak, ini benar-benar batil saja, masih ada pengikutnya kok. Apalagi yang syubhat, sebenarnya batil dikemasnya hak, dikemas dengan dalil, ada ayatnya, ada hadisnya, ya jelas pengikutnya banyak. Yang nyata-nyata batil tanpa dikemas saja, nyel-nyelan batil, orang lo masih ikut. Apalagi yang dikemas dengan dalil, wah banyak yang ikut. Nah ini sangat ngeri Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau bicara tentang contoh-contohnya banyak, saya ambilkan sedikit saja mungkin ini nanti Bapak Ibu bisa mencari tahu ya. Sekarang referensi itu mudah banyak. Ya. Contoh, syubhat dalam
akidah Syiah, terutama Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah atau nama lainnya Syiah Itsna Asyariyah atau nama lainnya Syiah Rafidhah. Atau para ulama sekarang cukup mengatakan Syiah. Yang dimaksud Syiah sekarang itu adalah Syiah Rafidhah, Imamiyah atau Itsna Asyariyah. Itu nama yang berbeda tapi hakikatnya sama. Akidahnya sama, yaitu cuma nama istilah saja. Disebut Syiah Imamiyah karena mereka hanya meyakini dan mengakui 12 imam Syiah. Khalifah dalam Islam itu cuma 12. Yang diawali oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya sampai pada Al-Mahdi Al-Muntazor versi Syiah. Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh Syiah. Dalam akidah Syiah Imamiyah, mereka meyakini bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Bukan yang lainnya. Sehingga di sana muncul Syiah-Syiah yang ekstrim, ada yang sampai taraf menuhankan Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu bisa ikut bergabung ngaji di Al-Ikhlas, di Al-Ikhlas kajian kitab Talbis Iblis. Biasanya Selasa ganjil subuh. Kita juga membahas tentang penyimpangan-penyimpangan yang dijelaskan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Di antaranya penjelasan tentang Syiah. Syiah yang paling ekstrim menuhankan Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Syiah gulat. Ada sebagian orang Syiah yang mengatakan dan meyakini bahwa malaikat Jibril itu keliru menyampaikan wahyu, harusnya kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, malaikat Jibril dianggap salah sasaran, kalah sama kurir gitu ya. Kurir aja ya sesekali lah salah begitu ya. Rumah saya itu nomor 12A, nah sering salah, kadang-kadang, tidak sering, kadang-kadang dikirim ke nomor 12, sebelah persis. Nah, banyak orang yang meyakini angka 13 itu kan angka sial. Jadi perumahannya itu nomornya 10, 11, 12, 14. Nah, yang tengah-tengah ini 13 ini ganti 12A. Di tempat itu saya ngontrak di sana. Kurir saja yang manusia menyampaikan paket ya tingkat kesalahan ada tapi sedikit. Bagaimana bisa malaikat Jibril berulang-ulang menyampaikan wahyu keliru? Harusnya kepada Ali bin Abi Thalib, malah kepada Rasulullah. Ini ada versi Syiah seperti itu. Namun kalau Syiah Imamiyah, mereka mengatakan bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar serta Umar dan Utsman telah merampas haknya Ali. Sampai akhirnya dalam taraf sahabat Umar, Abu Bakar, Utsman dikafirkan oleh orang-orang Syiah, dan para sahabat yang telah mendukung kekhalifahan selain Ali bin Abi Thalib ikut juga kena imbasnya, dikafirkan oleh Syiah Imamiyah. Apalagi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang beliau juga pernah bermasalah dengan Ali bin Abi Thalib ketika dalam perang Jamal. Wah, ini lebih keras lagi kebencian mereka kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Apakah keyakinan orang-orang Syiah itu yang mengatakan harusnya yang jadi khalifah itu Ali bin Abi Thalib tanpa dalil? Pakai dalil. Dalilnya apa? Hadisnya apa? Sahih. Ya. Ini contoh satu saja, padahal subhatnya banyak, cuman saya ambil salah satu contoh saja. Ya. Karena sudah Isya, saya percepat. Dalam hadis riwayat Muslim dari Zaid bin Arqam, sebagian ulama mensahihkan hadis ini, sebagian mendhaifkan, tapi yang mensahihkan lebih kuat pendapat ini. Ya. Hadis ini riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Arqam. Ada satu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man kuntu maulahu fa aliyu maulahu." Barang siapa yang menjadikan aku sebagai maula, sebagai wali, maka jadikan Ali juga sebagai walinya. Jadi, saya ulangi ya, kalimatnya Rasulullah itu, man kuntu maulahu fa aliyu maulahu. Siapa yang menjadikan aku Rasulullah, kata Rasulullah,
aku sebagai maula, sebagai wali, maka jadikanlah Ali juga sebagai wali, sebagai maula. Nah, rupanya perbedaan pendapatnya itu, dan ini perbedaan pendapat yang sangat signifikan, bahkan pada taraf perpecahan yang jauh. Orang-orang Syiah Imamiyah memahami maula di sini artinya khalifah, pemimpin. Siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpin, maka jadikanlah Ali sebagai pemimpin. Bagi orang Syiah, ini adalah sebuah kalimat pengukuhan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dekat sebuah sungai yang bernama ya Ghadir Hum, ya Ghadir, ya. Sampai dijadikan hari raya, salah satu hari raya Syiah Imamiyah adalah Idul Ghadir, karena nama sungainya adalah Ghadir Hum. Rasulullah menyampaikan itu di sebuah sungai di hadapan para sahabat Nabi SAW, mengatakan siapa yang menjadikan aku sebagai maula, maka jadikanlah Ali sebagai maula. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bayangkan dalilnya sahih riwayat Muslim. Diartikan siapa yang menjadikan aku Rasulullah sebagai pemimpin, jadikanlah Ali sebagai pemimpin. Yang lainnya tidak layak jadi pemimpin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya redaksi lengkapnya hadis ini itu adalah Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mengambil ghanimah. Kalau tidak salah di wilayah Yaman. Maka Ali bin Abi Thalib membawa ghanimah itu, diantaranya adalah ya emas yang masih ada tanahnya. Jadi diwadai daun emas, diwadai daun. Kalau sekarang pakai peti yang bagus. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib dapat misi mengambil ghanimah dan berhasil menyampaikannya kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan demikian. Dan itu sebenarnya berupa doa. Rasulullah mendoakan Allahumma man kuntu ya maulahu fa'aliyun maulahu. Allahumma wali man walahu wa adi man adahu. Ini diartikan berbeda. Maula di sini adalah khalifah, pemimpin. Siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpin, jadikanlah Ali sebagai pemimpin. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bantah syubhat ini, karena syubhat itu sesuatu yang samar, sepertinya ini dalil tapi itu kebatilan. Maka lawan dari syubhat adalah al-yakin, itu ilmu, keyakinan. Karena kalau syahwat dilawan dengan sabar. Nah, saya jelaskan sedikit lagi. Bapak Ibu jamaah sekalian, orang-orang Syiah memahami maulahu, pemimpin, sehingga yang layak menjadi pemimpin setelah Rasulullah adalah Ali. Maka para ulama menjelaskan bahkan dari kalangan keturunan Ali bin Abi Thalib seperti Ali bin Ali. Ada Ali bin Ali. Itu juga menjelaskan tentang hadis ini. Bahwa yang dimaksud maulah di sini bukan pemimpin, tapi penolong, pelindung, penolong. Siapa yang menjadikan aku sebagai pelindungnya, sebagai penolongnya, jadikan Ali sebagai penolongnya. Dan kalimat itu dilanjutkan, jangan dipotong. Ada doa selanjutnya, Allahumma waliman walahu wa adiman adahu. Ya Allah, tolonglah orang yang menolong Ali bin Abi Thalib dan musuhilah orang yang memusuhi Ali bin Abi Thalib. Jadi kata wal, tolonglah. Jadi penolong, bukan pemimpin. Dan ini juga dijelaskan oleh keturunan beliau sendiri, para ulama dari kalangan beliau sendiri. Kalau masalah khalifah, pengganti Rasul itu masalah besar. Kenapa nggak Rasulullah jelaskan aja dengan kalimat yang gamblang? Setelah saya wafat, Ali lah jadi pemimpin. Apa susahnya bagi Rasulullah mengatakan itu? Dengan kalimat yang masih pengertiannya bisa diarahkan kemanapun. Maulahu, penolong, pelindung, pemimpin. Orang Syiah memahaminya pemimpin. Padahal itu potongan hadis yang selanjutnya ada kalimat Allahumma waliman walahu wa adi man adahu. Ya Allah, tolonglah orang yang menolong Ali dan musuhilah orang yang musuhi Ali. Jadi kalimat tolong, penolong, bukan pemimpin. Ini baru satu hal, contoh saja betapa bahayanya syubhat itu, karena syubhat adalah kebatilan yang dikemas dengan kebenaran. Itu al-haq dibungkus dengan dalil Al-Quran dan hadis. Seluruh aliran-aliran yang menyimpang, mereka
rata-rata memiliki dalil untuk menguatkan pemahaman mereka, makanya banyak sekali pengikutnya dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Hanya orang-orang yang mau mendalami agama secara intensif, mau belajar lebih lanjut lagi, banyak bertanya, akan dibukakan disingkap syubhat itu. Makanya disinilah pentingnya bagaimana memahami Quran dan hadis dengan pemahaman standar manusia-manusia terbaik, yaitu standarnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mencetuskan ajaran atau paham baru atau pendapat baru, baca dulu, cek dulu bagaimana pendapat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru satu subhat Syiah, padahal ada mungkin puluhan ya, subhat dari satu sekte, apalagi sekte-sekte yang sangat banyak. Disinilah pentingnya kita mari sama-sama belajar secara mendalam. Semoga jerih payah dan usaha kita membuahkan hasil, yaitu berupa hidayah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, dan kita diarahkan agar senantiasa berpijak di atas jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat, dan ini anggap saja sekedar prolog, dan selebihnya mari kita lanjut untuk belajar lebih jauh. Mudah-mudahan ini sebagai awal saja yang menyemangati kita untuk belajar lebih jauh lagi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.